Saya adalah orang yang sangat yakin di Pilpres 2024 ini tidak mungkin dimenangkan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Ini alasannya. Setidaknya keyakinan saya itu didasari oleh 3 alasan. Yang pertama, Pak Ganjar tidak lebih besar daripada Pak Jokowi, Pak. Dan alasan yang kedua, approval rating Pak Jokowi itu masih terlalu tinggi. Alasan yang ketiga, sedikit banyak elektabilitas Pak Ganjar dan PDI Perjuangan disupport oleh kehadiran Pak Jokowi. Mari kita bahas satu persatu, Pak. Apa maksudnya Pak Ganjar tidak lebih besar daripada Pak Jokowi? Kalau teman-teman masih ingat, 1 tahun yang lalu, elektabilitas Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu 11-12. Ya hari ini Pak Ganjar di atas, besok Pak Ganjar di bawahnya Pak Prabowo. Hari ini Pak Prabowo di atas, besok Pak Prabowo di bawahnya Pak Ganjar. Begitu terus. Kalau teman-teman juga masih ingat, dahulu Pak Jokowi itu menyebut kalau mau mencari pemimpin yang bagus untuk Indonesia, ya pemimpin yang mau bersentuhan langsung dengan rakyat. Ciri-cirinya rambut putih, dan itu kan kayak endorsement yang jelas. Setelah mendapat endorsement seperti itu, suara Pak Ganjar tuh kayak sering di atasnya Pak Prabowo terus. Dan Pak Ganjar sendiri tuh yakin kalau Pak Jokowi akan berada di belakang Pak Ganjar. Pak Ganjar jelas Pak menceritakan nasihat Pak Jokowi apa yang harusnya Pak Ganjar lakukan ketika terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Jelas. Maksud saya, kenapa Pak Ganjar tidak lebih besar daripada Pak Jokowi? Berdasarkan statistik, ketika Pak Jokowi mensupport Pak Ganjar, elektabilitasnya naik, Pak. Ketika Pak Jokowi kayak melempem, nggak mensupport Pak Ganjar, elektabilitasnya turun. Terbukti sekarang ketika Pak Ganjar berada di oposisi, seolah-olah sering menyerang Pak Jokowi, elektabilitasnya jatuh. Itu adalah alasan kenapa menurut saya Pak Ganjar tidak lebih besar daripada Pak Jokowi. Kalau memang Pak Ganjar lebih besar daripada Pak Jokowi, nggak pengaruh, Pak. Mau didukung, nggak didukung Pak Jokowi, bodoh amat. Nggak berharap juga. Karena Pak Ganjar masih berharap ada supportan dari Pak Jokowi, yaitu adalah indikasi Pak Ganjar tidak lebih besar daripada Pak Jokowi. Alasan yang kedua, approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya ingat omongannya Pak Bambang Pacul, salah satu kader PDI Perjuangan. Dia mengatakan jangan melawan 2 orang. Pertama orang cantik, yang kedua orang yang dianggap baik. Dan Pak Jokowi hari ini menurut masyarakat Indonesia dia baik. Banyak masyarakat Indonesia yang puas akan kinerja Pak Jokowi. Approval ratingnya di atas 70%, Mbak. Jadi ketika tangan Pak Jokowi menunjuk di salah satu paslon, ya besar kemungkinan akan mendapat limpahan suara daripada Pak Jokowi karena rakyat puas. Dari pendapatan rendah sampai dari pendapatan tinggi, rakyat puas. Ketika Pak Ganjar tidak menjadi dirinya sendiri dengan melawan Pak Jokowi, bahkan cenderung mendegradasi prestasi Pak Jokowi, kecewa rakyat, Pak. Ya bahasanya gini, Pak. Dari dulu Pak Ganjar kayak ada di belakang Pak Jokowi deh. Nggak pernah sedikit pun ngomentari keputusan Pak Jokowi. Apa yang diinginkan Pak Jokowi pasti dilakukan oleh Pak Ganjar dengan baik. Loh, kok tiba-tiba menjelang pemilu Pak Ganjar seolah-olah banyak sekali mengkritisi kepemimpinan Pak Jokowi. Sebetulnya yang diperjuangkan Pak Ganjar, rakyat atau dirinya sendiri? Itu menjadi pertanyaan besar, Pak. Semakin Pak Ganjar dan PDIP memusuhi Pak Jokowi, semakin turun pula elektabilitas mereka. Asal teman-teman tahu, Pak, ya, PDIP pertama kali memenangkan pemilu itu di tahun 1999. Alasannya kenapa? Karena sebelum itu PDIP itu adalah salah satu partai yang sering dizolimi oleh Orde Baru. Jadi masyarakat saat itu banyak pula yang merasakan kezoliman yang sama. Jadi seolah-olah kita dalam satu penderitaan. Apalagi ada cerita dulu Bu Mega itu nggak boleh wisuda, Pak. Jadi Bu Mega itu kuliah, pokoknya setiap mau wisuda nggak dibolehin. Pokoknya PDIP dan Bu Mega itu sering dizolimi. Ketika reformasi, orang-orang simpatik semua dengan PDI Perjuangan. Namun setelah itu PDI kalah, Pak. Di pemilu 2024 kalah dengan Golkar. Golkar naik lagi. Di pemilu 2009 kalah dengan Demokrat.
Dan saat Pak Jokowi menjadi calon presidennya, PDI naik, Pak. Karena kan semboyannya PDI partai wong cilik. Dan yang menjadi calon presiden saat itu Pak Jokowi digambarkan orang yang dari desa, orang polos, bahasanya kayak Petruk jadi ratu, orang biasa. Jokowi adalah kita, semboyannya dulu. Jadi inline antara slogan dengan capresnya. Naik 2 kali berturut-turut menjadi pemenang pemilu setelah reformasi. Dan saat ini PDIP sering banget tuh nyerang Pak Jokowi. Prediksi saya PDIP nggak akan jadi pemenang pemilu kali ini. Dan prediksi saya Pak Ganjar nggak akan jadi pemenang pemilu. Entah Mas Anies, entah Pak Prabowo. Tapi feeling saya Pak Prabowo. Jadi apa ya? Alasan pertama dan kedua itu kenapa mereka kalah? Ya, karena mereka melawan peran Pak Jokowi dalam menaikkan elektabilitas PDIP dan Pak Ganjar tinggi banget, Pak. Terus saat ini apapun narasi yang sedang dikembangkan, hanya rakyat itu kayak ngelihatnya gimana ya? Hanya mencari cara aja untuk mendowngrade kepercayaan publik kepada Pak Jokowi. Apa yang mau dibahas? Kita mau ngebahas pidato terakhir Pak Ganjar yang mengatakan jangan memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak otoriter, memiliki rekam jejak pelanggar HAM, memiliki menyuarakan politik dinasti. Kalau kita ngebahas politik dinasti, emang di PDIP nggak ada politik dinasti. Nggak usah dijelaskan, rakyat mengerti, Pak. Apa definisi politik dinasti? Harus jelas. Jangan-jangan Pak Ganjar sedang menyindir Bu Mega. Apa? Kita mau ngebahas jangan memilih pemimpin yang memiliki pelanggaran HAM. Maksudnya Pak Prabowo. Loh. Kalau teman-teman ingat, 2009 Pak Prabowo itu menjadi calon wakil presidennya Bu Mega. Berarti kan hanya mencari-cari alasan untuk mendowngrade elektabilitas Pak Prabowo. Kalau dulu 2009 Pak Prabowo bukan pelanggar HAM. Kalau sekarang Pak Prabowo pelanggar HAM. Jawabannya dari Pak Ganjar, saya kan mengutip katanya Pak Jokowi, harusnya Pak Ganjar belajar dari Pak Jokowi. Itu statement yang mendowngrade elektabilitas Pak Jokowi. Dahulu rakyat juga menanyakan seperti ini. Loh, bukannya Bu Mega juga meng-approve Pak Prabowo? Kok belajar dari blundernya Pak Ganjar? Mana konsistensi? Kita ambil siapa lagi? Prof Mahfud. Yang hari ini kenceng banget menyerang Pak Jokowi. Loh. 4 tahun di bawah Pak Jokowi, nggak pernah tuh ada suara sumbang. Sekarang kok semua dikritik. Prof Mahfud ahli hukum. Kita tuh sudah sepakat negara hukum. Di dalam hukum, dalam pembuatan hukum, kita melihat norma, kita melihat moral. Tapi kan norma moral di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Norma di Jember misalnya, di wilayah Jember Selatan kalau memanggilnya cuk gitu kan marah. Tapi kan kalau di Surabaya kan enggak. Semua norma dikumpulkan untuk menghadirkan satu hukum tertulis dan kita menyepakati itu. Saat hukum sudah disepakati, orang fokus di hukum, dibilang nggak sesuai norma nih. Menurut saya, selama PDI dan Pak Ganjar terus melawan Pak Jokowi, mereka seperti melawan kata mereka sendiri. Dan rakyat melihatnya hanya cari alasan saja, cari pembenaran saja. Dan rakyat nggak akan simpatik, Pak. Saran saya kembalilah menjadi Pak Ganjar yang sesungguhnya. Pak Ganjar yang sebelum pemilu. Karena itu saya kemarin tuh bingung sekali memilih Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Dan saya nggak pernah melihat Mas Anies. Alasan saya sederhana. Saya ingin pembangunan yang sudah terjadi dilanjutkan. Kan dulu narasi siapa yang mau melanjutkan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo tuh. Tapi di kesininya ketika Pak Jokowi indikasinya tidak mendukung Pak Ganjar membabi buta menyerang Pak Jokowi.
Misal Pak Ganjar kayak legowo, nggak apa-apa, saya nggak didukung Pak Jokowi. Yang saya lanjutkan di Pak Jokowi adalah gagasannya. Saya tidak melanjutkan kekuasaannya, tapi gagasannya yang saya pegang. Saya mengidolakan gagasannya, bukan mengidolakan orangnya. Orang akan bersimpatik dengan Pak Ganjar. Orang akan melihat yang dizolimi ini Pak Ganjar. Pasti rakyat akan berbondong-bondong memilih Pak Ganjar. Tapi kalau kita melihat situasi saat ini, seolah-olah PDI dan Pak Ganjar sedang menzolimi Pak Jokowi. Jadi percaya saya omongannya Rocky Gerung. Orang yang paling cerdas Mas Anies, orang yang paling tulus Pak Prabowo, dan yang angkuh Mas Ganjar. See you and good luck.